man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa qala aidan wa 'allamnahu san'ata labusulakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa qala aidan wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yalhikuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja sihan famarra bihim faqala ma litahlifakum qalu qultu kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wal mubarakah. Wa ana sa'idun jiddan hadzal yaum, limadza li'anna hadzal yaum wa sanabhas yata'allaq yakni laisa faqad dinina lakin yani al-ulum yata'allaq bi dirasa al-islamiyah. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, our true idol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his followers, also to all our friends and all companions until to the doomsday. Brother and sister, thank you very much for your attention. Extremely, I'm happy today because we will talk about the trend. Maybe our academic and our word today is artificial intelligence, and also we will talk about how the side or the dark side of the artificial intelligence. I think our topic is important for us to know, as a student or the maybe lecturer or the practitioner in psychology or Islamic psychology. Okay, brother and sister, actually I will speak in English or Arabic maybe, but I'm Indonesian and I love Indonesia, of course, and maybe our president said that all activities in Indonesia, in academic program must in Bahasa or Indonesia, and I love Bahasa, of course, but in the science maybe we can we can discuss with English or Arabic or maybe Chinese and other language. Okay, brother and sister, the dark side of the artificial intelligence is my topic, and kece orang awak tasanjuang bana. Ini kan di Padang ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Luar biasa sekali hari ini ya. Ini adalah satu momen yang menurut saya ya sangat challenging. Why? Because I also make the presentation with a Gamma app. I think all of you know about the Gamma app. And the picture I take from the Dreamina and pipit.capcut.app, of course ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang menarik. Tadi sudah disinggung oleh penulis pertama ya, oleh pembicara pertama terkait dengan bagaimana sebenarnya plus minus pro kontra dari artificial intelligence. Ya, mungkin pertama saya akan memosisikan diri sebagai satu pemateri yang membahas tentang bagaimana kekhawatiran ya dari khususnya akademisi dan juga orang-orang yang terancam eksistensinya terkait dengan perkembangan dari artificial intelligence. I think as a student, for example, or the lecturer, we today, if we want to write, for example, journal article or maybe a book chapter or the textbooks, only 1 hours or maybe 2 and 3 hours, enough. The time is enough to write the book chapter or the textbook. I think it's amazing. Yeah, we can to maybe write the hotline and the how to definition and the contra. For example, if we using Quillbot, in the past maybe Quillbot only for the paraphrase, but today in the
Quillbot flow, we can write from the beginning, from the first, from the maybe the title, the topic, ya, to the conclusion and the references is amazing, ya. Jadi ini kekhawatiran yang menurut saya sangat luar biasa, ya, baik bagi akademisi ataupun juga bagi orang-orang yang terancam dari sisi apa istilahnya itu profesinya, ya. Terus gimana nih, ya, bagaimana cara kita mengatasinya? But before we talk about the dark of the artificial intelligence, kita ketahui bersama bahwasanya kecerdasan buatan, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya AI, ya, so of course in English AI, ya, agak-agak keren dikit tapi menurut saya biasa saja, ya. Artinya I'm Indonesia, we are Indonesia, so we have to love bahasa, gitu, ya. Jadi kecerdasan buatan atau AI, ya, actually if I talk AI or maybe we are our Jira from Malaysia or Singapore or Thailand, ya, mereka ketawa gitu, ya, tertawa, lucu ya ngomong WA padahal WA or WhatsApp gitu, ya, tapi nggak apa-apa, ini adalah bahasa Indonesia gitu, ya, nggak ada masalah menurut saya. Oke, jadi kita bicara tentang bagaimana kecerdasan buatan itu adalah pedang bermata dua, ya, tetapi ternyata di sisi lain dia menawarkan satu potensi yang sangat besar, ya, namun juga bahaya tersembunyi. Oke, sorry for the operator, please the fourth slide, di fourth slide yang keempat, ya. Nah, kemudian ternyata dari sisi pasar AI global, jadi gitu kan AI, harusnya AI aja lah ya bahasa Indonesia, ya. Pasar AI global itu mencapai 200 million US dollar, ya, pada tahun 2023. Is sangat luar biasa, is as amazing is the challenge is in the business. Dan 70% masyarakat khawatir akan resiko dari AI ini. Ini riset dari peer research di 2023, ya. Ini ke depan juga kemarin juga ada riset terbaru juga yang ketika studinya tentang objeknya adalah ChatGPT, menemukan ya sedikit menakutkan gitu, ya, sedikit menakutkan di mana elemen-elemen yang ada di dalam otak orang-orang yang menggunakan ChatGPT itu cenderung bahasa itu mengkerut gitu, ya, artinya dia itu tidak berkembang, ya. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika kita tuh berpikir, bahkan ketika ditanya, ya, ataupun ketika kita bertanya, makanya ada istilah itu as-su'al nisful ilm gitu, ya. Jadi pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu akan bertanya, otaknya itu akan mengolah berbagai informasi, kemudian mengkorelasikan antara satu informasi dengan informasi lain, sehingga kemudian disitulah muncul kecerdasan. Salah satu dari definisi kecerdasan itu adalah mampu untuk mengkorelasikan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, ini tentu saja ketika bicara tentang the dark of the artificial intelligence, ya, kita bicara tentang bagaimana sih bahayanya dari artificial intelligence ini, ya. Nah, kemudian tapi ya di sisi lain, ya, jadi ada bayangan hitam, ya, dalam kemajuan AI ini. Pertama, mulai dari adanya unsur efisiensi dan juga inovasi. Oke, I will talk not only from the psychological perspective, but maybe from the holistic perspective, ya. Jadi saya bicara lebih luas lagi, bukan hanya dari sisi psikologi. Oke, pertama bicara tentang efisiensi dan juga inovasi. Kita lihat bagaimana saat ini tadi, ya, menulis buku, bahkan sekarang ada jasa untuk menuliskan buku itu dalam 200 halaman only 2 hours, ya. Hanya 2 jam jasa menuliskan buku itu langsung jadi all with artificial intelligence is amazing, ya. Nah, tentu saja dari sisi AI yang menawarkan efisiensi dan juga otomatisasi sampai maybe 40%, ya. Ini memicu inovasi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi kemudian ada resiko, ya, ada risiko yang terabaikan, yaitu risiko sistemik sering terabaikan, terutama dari sisi bahaya yang memang perlu kita perhatikan. But is our problem, ya. Why? Because our big data, ya, semua data kita sudah ada di internet gitu, ya, sehingga kemudian perkembangan dari AI ini saya rasa gitu, ya, ini my prediction in the future gitu, ya. Jadi bukan hanya mendeskripsikan atau menarasikan saja, ya, tetapi sudah mampu untuk innovation. For example, if you maybe using typeset.io,
ya, or maybe Jenny.ai, ya kita akan lihat bagaimana novelty, state of art itu sangat mudah itu dinarasikan ataupun juga dipaparkan oleh AI. Belum lagi ketika dia mendapatkan berbagai permasalahan yang kemudian kita ingin cari maybe decision makernya untuk membuat sebuah keputusan, itu juga dengan mudahnya memutuskan. Nah, tentu saja tadi di pembicaraan pertama juga menyebutkan tentang bagaimana pemahaman kritis, ya, pentingnya memahami kritis tentang, ya, pemahaman kritis terhadap AI ini. Betul sekali, ya. Saat ini misalnya gitu, ya, awalnya nih orang khawatir nih ini plagiarism atau mungkin juga ini mesin, kemudian ini juga ini hanya narasi saja. Oh, tidak. Ya, hari ini ketika bicara tentang AI itu dia sudah can to analyze, ya, the systematic problem, ya, jadi mengalami bagaimana mampu untuk menganalisis dan membuat sebuah inovasi kebaruan. Nah, tapi ya ada tapinya, nantilah sebentar tapinya, ya. Nah, salah satu dari ancaman yang cukup jelas sekali itu adalah penggantian dari tenaga kerja. Ya, jadi AI ini sudah mengganti tenaga kerja. Di WEF di 2023 ada 26 juta pekerjaan hilang oleh AI. Sekarang kebetulan saya juga I have a small publisher for the books, but today if we talk about books is the big problem, not only in Indonesia but in the other countries, because maybe we'll change to the e-book for example, or maybe audio book, ya. Jadi ini industri yang sangat luar biasa di satu sisi, ya, tapi menghilangkan banyak sekali tenaga kerja. Dan kita tahu for example if we visit Islamic book fair in Jakarta for example, ya, kita akan mendapati jadi ramainya itu bukan buku lagi tapi sudah fashion lah, kuliner lah gitu, ya, food and beverage gitu, kayak gitu-gitu jadinya gitu. Jadi ini satu hal yang menarik, ya. Kemudian otomatisasi ini tentu saja akan berdampak pada 2027, ya, di 2027 dan terus ke depan itu akan mengalami berbagai, ya, kemajuan-kemajuan yang saya yakin ini tidak bisa diprediksi, ya. Ya, diprediksi mungkin secara general saja. Nah, dampak globalnya McKinsey di tahun 2017 saja yang sudah lama itu 800 juta pekerja global itu berpotensi itu akan diganti. Skala dampaknya tentu semakin luas, ya. Kalau dulu kita mungkin lihatnya yang jaga tol biasanya manusia, sekarang sudah mesin gitu, ya. Kemudian yang di kereta gitu, ya, dengan bus gitu, ya, dengan plane gitu, ya, flight itu semuanya sudah digantikan. Nah, industri yang terdampak tentu saja yang nampak sekali dari sisi manufaktur, kemudian layanan pelanggan, transportasi, ya, dan di sini tentu saja we as a human have to adapt it. Ya, kita harus mengadaptasi, ya, kita harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan ini. Bagaimana caranya? Ya, mungkin ada salah satu profesor mengatakan, ya, kalau umpamanya AI itu adalah buatan manusia, berarti manusia harus membuat sebanyak-banyaknya the types of AI, dan sekarang itu terjadi, ya. Bagaimana AI itu dalam arti itu mereka itu betul-betul berkompetisi memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Tetapi, ya, di sana ada satu sisi yang mestinya kita bisa diskusikan bersama, ya. Misalnya the big problem is about the data, tentang data nanti. Ya, bagaimana saat ini, ya, data itu, ya, misalnya for example in Indonesia kayaknya semua data dari Sabang sampai Merauke gitu, ya, dari Sangita Laut sampai Rote itu semua sudah dipegang, itu semuanya sudah terbuka semuanya. I think ini my kritik saya misalnya. Ya, nggak apa-apa lah, nggak setuju juga nggak apa-apa, ya. Ketika kita orang Indonesia berbahasa Indonesia, kemudian mestinya menulis bahasa Indonesia, but we have to translate English, China, France, Arabic dan yang lainnya. Ya, kita nulis dari ini kita gitu, ya, apa istilahnya itu pengetahuan yang ada di Indonesia, apalagi kalau we talk about the culture, ya, local wisdom, ya, and other character, special character in Indonesia, itu semuanya ditulis dalam bahasa Inggris, padahal maybe, ya, nggak di UIN Padang ini semua udah bisa bahasa Inggris, luar biasa sekali tadi, ya, penerjemahan juga sangat luar biasa.
biasa gitu. Tapi di kampus-kampus yang lain mereka nggak dibaca gitu ya. Walaupun kita sudah bisa pakai Perplexity, kita juga bisa pakai apa namanya Humata, bahkan kita juga bisa pakai misalnya Watashi, itu semuanya bisa sebenarnya gitu. Tapi ngapain sih kita orang Indonesia kok ini kritik saya ya, kok ditulisnya bahasa Inggris kemudian dibawa ke sana, akhirnya apa ya, ilmu kita tuh diambil semuanya sama, mirip ya seperti buku-buku kita dari Aceh, Padang, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, yang buku-buku kita terutama nanti di kesultanan di berbagai wilayah di Indonesia tuh bukunya tuh dirampok lah bahasa kasarnya itu ya, dirampok dan dibawa ke negara penjajah. Ini saya rasa satu masalah yang besar, saya rasa itu ya. Dan sekarang itu juga sudah terjadi, walaupun dengan cara yang kesannya akademik dan maunya kita itu bayar lagi Scopus itu ya. My friend from alumni from France that laugh then said or then hear the why in Indonesia if we publish to Scopus in Scopus bayar itu sampai berapa tuh 10 juta, 15 juta, sampai bahkan ada yang Q1 itu sampai 25 juta. Is crazy katanya, itu gila ini katanya gitu, kok bisa begitu padahal ilmunya diambil gitu. Aduh, udah gitu nanti kalau kita mau mengakses bayar lagi ya. Ini kritik saya lah ya, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, no problem gitu ya. Oke, jadi nanti kalau kita lihat misalnya tadi kalau bicara tentang bias dari diskriminasi algoritma, ini tadi algoritma itu kan di apa ya, satu sains yang mencoba untuk bagaimana mengumpulkan, menganalisis, kemudian juga memiliki ya, yang dengan mudah nanti kita akan ya negara berkembang itu ya, problemnya beginilah, untuk wifi saja, untuk apa internet saja bilangnya 4G, bilangnya 5G ya, padahal ya mungkin sebenarnya mungkin hanya 2G ya, 3G sebenarnya gitu ya. Itu boleh dikritik lah dari orang-orang IT ya. Jadi misalnya nanti kalau kita lihat bias di sini, kalau kita lihat ya dalam hal tadi negatifnya dari AI itu kan bicara tentang bagaimana kejahatan misalnya rasial bias yang ada di ya negara-negara Western misalnya, itu menjadi satu masalah yang cukup besar. Kemudian juga pengenalan wajah, bahasa Indonesia ya, pengenalan wajah ya, face recognition ya. Jadi pengenalan wajah rendah pada wanita dan minoritas ini menimbulkan kekhawatiran yang ketidakadilan. Ini juga satu bias yang menurut saya rasisme ya. Ketika kita bicara tentang kebebasan, kita bicara tentang kemerdekaan, tapi ternyata faktanya sering sekali ya itu terjadi. Oke? Nah, ini yang paling penting ya. The dark side of artificial intelligence talk about the first is massive data. The first is massive data. For example, ya bagaimana AI itu mengumpulkan data dalam jumlah besar. Misalnya TikTok, wah ini kan generasinya Gen Z dengan Gen Alpha dengan Beta ya, medianya. Jadi TikTok itu mengumpulkan 1 miliar data pengguna setiap hari, emailnya, face-nya, kemudian kecenderungannya, jadi semuanya sudah dikuasai gitu ya. Makanya gambarnya di sini di slide yang ada 1A, ada satu mata tuh yang berikutnya. Oke, next slide ya. Nah, ini juga saya bikinnya pakai gamma juga tadi kan saya katakan itu ya, karena ya kita gunakan nanti kelas terakhir ya. Kayak kemudian juga ada pengawasan massal ya, di mana ya AI itu memungkinkan pengawasan massal seperti kredit sosial ya di China misalnya gitu ya. Ini tentu saja mengancam kebebasan individu, dan yang lebih berbahaya ya, mohon maaf nih, misalnya ketika kemarin ya antara lagi rame ini, harus sambung-sambungkan lah biar agak update sedikit ya, antara Israel dengan Iran misalnya, dengan mudah satu orang itu dapat dapat diketahui, dapat dianalisis, dapat diprediksi, bukan diprediksi ya, bisa dapat dipastikan lokasinya. Saya misalnya ya dengan AI itu dengan mudah, oh saya itu ternyata dari dari wifi yang digunakan, dari jaringan yang digunakan, udah pasti saya itu di Bogor, bahkan ya titik itu sudah jelas, sehingga kemudian ya wajar saja ketika mohon maaf ya, ini bukan ini ya, misalnya ketika ada orang, salah satu pejabat kemudian ingin misalnya tuh dibunuh misalnya, dengan AI itu dengan mudah untuk melacak dari lokasinya. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sangat berbahaya, bukan hanya manusia tetapi semua orang ya. Sekarang itu kita tuh mudah, misalnya di sini ada siapa nih, ada moderator, kita tahu apakah di Sumatera Barat, di Padangnya di mana nih, di Bukit Tinggi, di Pariaman atau di Tarusan gitu ya. Nah itu sudah gampang sekali. Jadi kalau misalnya mau menembak dari jarak jauh, bahkan dari Jakarta, itu langsung bisa. Kenapa? Karena datanya itu sudah ada. Makanya nanti ada beberapa
beberapa, kalau apalagi kalau militer ya, biasanya mereka sangat ketat sekali dalam hal ini. Oke, kemudian juga resiko kebocoran data. Data yang sifatnya tentu saja sensitif ya, sensitive data, for example our health ya, our finance ya, itu beresiko sekali untuk bocor. Misalnya kita menggunakan bank misalnya gitu, itu banyak sekali ya. Mungkin tadi ya, mungkin salah satu dari problem negara berkembang, jadi sering sekali error dan keamanannya, wah ini makanya di berkembang ya, di Malaysia misalnya ada kawan di cyber security ya, di Indonesia juga cyber security juga terus berkembang, bagaimana nih data itu agar lebih aman. Oke. Next ya. Oke, please more in English, thank you. Thank you very much. Okay, the second, we talk about the maybe the gun or the nuclear or the accountability issues is important for us ya. For example, if we talk about law ya, legal, bagaimana law itu beroperasi tanpa intervensi manusia. Ini penting sekali, makanya kemarin ada orang parkir tiba-tiba ditagih 100 juta gitu ya. Ada apa namanya itu kalau di Jakarta itu, di Jakarta Bogor itu apa, ada istilahnya tuh untuk apa, tilang ya, bukti pelanggaran tilang otomatis ya, tilang pakai elektronik. Oh sama segini, mana buktinya? Is a problem for our maybe for our ummah ya, for our society of course ya. Eskalasi konflik or conflict escalation ini menjadi is a big potential, the conflict and escalation ini akan menjadi satu hal yang mungkin tidak terkendali ya kalau tidak ada keamanan. Makanya nih di IT di Indonesia itu harus cepat-cepat nih, jangan sampai nanti masuk ya perang di misalnya lagi rame perang ya, perang dunia ketiga itu ya memang unik ya, bukan tidak lagi dengan pedang, tidak lagi dengan apa, bomnya juga udah tinggal diam di sini langsung ke sana gitu ya. Dan kalau kita tahu kan, kalau istilahnya itu etika perang itu kan ketika saya mau menyerang di sana, siapin ya, nggak kayak dulu menyerang tiba-tiba gitu, enggak, itu nanti melanggar dari aturan perang internasional gitu ya. Tadi ada accountability issues, ini terkait dengan siapa sih, pihak mana nih, government or maybe NGO or maybe perorangan yang bertanggung jawab atas kesalahan AI. As a Muslim, of course, yeah, I using ChatGPT, I using Gemini, I using maybe Quillbot Flow, Typeset.io, Genie.ai, yeah. But if, for example, today I'm interested to Dreamina and Pipit.CapCut.app ya. So if we give the prompt ya, specifically in Islamic term or maybe Islamic law, Islamic Sharia like that, yeah. So the transcription or maybe they cannot to describe and of course yeah to maybe take the picture about the Islam. Ini masalah gitu ya. Why? Ya, because karena AI juga punya agama gitu ya. Coba tanya ya, kalau kita mau debat itu kan ya tentang agama itu. Jadi kalau saya sendiri memiliki prinsip bahwasanya teknologi itu tidak netral. Ya, teknologi itu memiliki Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhannya itu ya yang bikin itu gitu ya, yang membuat dari